Halo Mas Riko, ini Halo. ada pertanyaan lain. Sedang kita tahu kan Mas Riko juga punya buku nih. Ada beberapa buku yang teman-teman juga sebenarnya bisa beli di, tanpa pintu atau bisa lewat nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Nah, di situ tuh ada satu buku yang menarik menurut saya. Itu dengan judul Bayang-Bayang Tuhan. Nah, bayang-bayang Tuhan dalam tanda kutip seperti apakah sih Mas sebenarnya yang apa ya istilahnya yang membuat Mas Riko itu kepikiran untuk menulis buku itu dan dibagikan kepada pembacanya Mas Riko. Oke, jadi gini. Jadi pemahaman kita tentang Tuhan itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Pemahaman tentang Tuhan, kita tentang Tuhan itu bukan pemahaman. Bukan Tuhan yang sebenarnya. Contoh gini lah. Pemahamanku tentang handphone bukanlah handphone yang sebenarnya kan. Yang melainkan isi tentang kan. Itu betul. Handphone objeknya jelas. Nah, Tuhan kan bukan objek. Itu pertama, poin pertama. Sesuatu yang bukan objek dan bahkan bukan subjek, dia tidak bisa dikonsepkan. Makanya hampir di semua agama Tuhan itu plus minus. Ya kan? Maha memberi maaf, maha penghukum. Maha pencinta, maha pembenci. Aneh kan? Kalau bagi orang yang nggak paham kan aneh kan? Maha pencinta tapi kok maha pembenci. Maha pemaaf tapi kok maha penghukum. Apa yang maksud kan gitu kan? Nah, kemudian ada beberapa ayat yang lain, entah di Injil, entah di Al-Quran, entah di Weda, entah di Hart Sutra dan lain-lain. Intinya Tuhan itu berdasarkan prasangka hambanya. Prasangka hambanya terkait dengan posisi kita, spektrumnya ada di mana. Kalau posisi spektrum kita ada di bahagia, ya Tuhan adalah yang maha mencintai. Tetapi ketika kita ada di spektrum rasa kebencian, rasa bersalah, ya Tuhan adalah yang maha membenci kita. Otomatis realita mengikuti. Oke, paham. Berarti secara nggak langsung, sebenarnya Mas Riko juga menekankan kepada para pembaca. Sebenarnya figur Tuhan dalam bentuk apapun itu yang mereka percayai, itu tergantung di mana posisi kita saat itu berada. Misalkan dalam kondisi senang, kita dengan gampang dan mudahnya bilang, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu maha pemberi berkat. Tapi ketika kondisi susah, sulit banget untuk memuji Tuhan seperti tadi. Susah. Kan cenderung menyalahkan. Spontan, wah Tuhan ini jahat rek. Aku ini salah apa? Isru ini. Nah itu. Oh berarti itu yang dimaksudkan. Itu. Jadi bukan prasangka yang kita sengajakan, jadi prasangka spontan. Dan ketika kita bertahan di suatu spektrum energi, misal kebencian ya, kita akan memandang Tuhan sebagai sosok yang jahat. Tapi ketika kita melampaui semua spektrum, artinya sadar, menjadi ruang bagi semua spektrum energi, ya nggak ada. Justru nggak ada yang maha mencintai sama maha membenci, nggak ada. Kosong. Tapi isi. Kosong tapi isi. Nah, itu mungkin perlu dijelaskan lebih detail, Mas. Kosong. Kosong tapi isi. Jadi ketika kalian sadar sebagai ruangnya, atau kalian akhirnya sadar bahwa kalian adalah ketuhanan itu sendiri, kan kosong. Tapi ketika kalian sadar tanpa adanya yang sadar, itu kosong tapi berlimpah. Kosong tapi isi. Susah dijelaskan. Intinya dialami saja, perlu dialami. Kosong tapi isi. Jadi Buddha bahkan juga mengatakan kan, kosong tapi isi. Isi tapi kosong. Nah, bingung dah kan. Nah, itu balik lagi tergantung kita menyikapi bahwa sikap ketuhanan yang terjadi pada kita itu seperti apa. Oke, nah, jadi sebenarnya apa yang tertulis di dalam kalau kita baca secara ini, ya enggak kiri-kiri lah. Justru menyadarkan kita bahwa kita tuh ada di level mana sih? Menyadari level ketuhanan kita. Intinya orang itu harus seimbang. Maksudnya punya sayap kanan dan punya sayap kiri.
Masalahnya orang Indonesia itu cuma punya sayap kanan doang. Dia percaya Tuhan. Nah, dia perlu sayap kiri, yaitu ketidakpercayaan akan Tuhan. Dari situ dia akan melampaui kepercayaan terhadap Tuhan dan mengalami ketuhanan itu sendiri. Dia perlu dua sayap untuk terbang. Oke, dia perlu keraguan. Kalau dia nggak ragu, percaya doang, dari kecil sudah ditanam kepercayaan terhadap Tuhan. Oh, aku percaya Tuhan itu ada gini. Dia nggak akan mulai mencari. Tapi ketika dia dipasangkan satu sayap yang lain, yaitu sayap ketidakpercayaan atau sayap keraguan, dia mulai bergerak. Oh, Tuhan itu beneran ada nggak sih? Akhirnya dia mulai mencari ke dalam. Oke, berarti secara nggak langsung, yang cenderung ke sayap kanan itu akan membentuk orang-orang yang fanatik. Ya, fanatik itu tadi ya. Sedangkan yang cenderung ke sayap kiri jadi ateis. Jadi ateis. Nah, dua-duanya sama-sama dalam sisi yang tidak seimbang. Kalian hanya bisa mengalami ketuhanan ketika kalian ada di tengah. Bukan ateis dan bukan fanatis. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita memahami soal ketuhanan, jangan melulu ditelan apa yang emang sudah kita tafsirkan ya Mas. Karena tafsiran kita kan juga berbeda-beda. Oh enggak, lebih baik kalian nafsirkan dengan diri kalian sendiri. Menafsirkan dengan diri sendiri. Coba lah, tak tanya lah. Coba bimbingan dari orang yang lebih baik enggak? Lebih baik enggak? Enggak. Karena apa? Karena posisi tiap orang beda. Penafsiran kalian itu selalu benar untuk diri kalian. Tapi penafsiran orang lain tidak selalu benar untuk kalian. Sekarang tak tanya, berapa banyak orang yang baca Injil, Al-Quran, Talmud tanpa tergantung akan tafsiran orang? Enggak ada. Mas Dandi lah, saya pernah baca Injil terjemahan tanpa yang ada tafsirannya. Terjemahan ya enggak. Pasti ada tafsirannya kan? Iya. Butuh dari orang yang sampai anggap expert kan? Betul. Di situ salah. Orang harus mulai mencari dengan dirinya sendiri. Ketika kalian membaca Al-Quran lah, yang ada terjemahannya, itu masing-masing orang akan memahami secara berbeda. Tergantung posisi dia sendiri. Makanya ketika orang berulang kali baca kitab yang sama, pelan-pelan pemahamannya akan berubah. Karena di posisi dia baca pertama, posisinya spektrumnya mungkin masih rasa benci. Kemudian baca kedua, spektrumnya sudah rasa berani. Tafsirannya beda. Oh, ternyata maksudnya gini. Bahkan ketika orang baca buku biasa, itu pemahaman ketika dia baca buku pertama kali sama kedua sama ketiga itu beda. Jadi kesalahan paling umum dari orang yang fanatis adalah dia menggantungkan tafsiran kitab ke orang lain. Akhirnya dia nggak berkembang. Padahal hubungan kita dengan Tuhan itu pribadi, direct, personal. Nah itu tuh Mas, itu yang baru saya sadari juga sebenarnya. Karena kan balik lagi, kadang kita juga perlu tuntunan dari yang lebih paham, lebih expert. Oke. Dan sekarang juga saya baru sadar bahwa sebenarnya hubungan saya dengan Tuhan, dengan mungkin firman-firman yang sudah tercatat, penafsirannya ya dibalikin ke diri kita sendiri, karena pengalamannya yang bisa merasakan kita. Nah itu. Okay. Jadi jangan menggantungkan diri kita ke yang kita anggap expert. Karena kalaupun tafsiran dia benar, kalian nggak akan paham. Maksudnya apa sih mungkin kan gitu kan. Lebih baik kalian baca sendiri kitabnya. Nggak apa-apa lah, kalian nggak paham artinya atau kalian tafsirnya nggak melanceng, nggak ada masalah. Nanti benar-benar sendiri. Berarti ini Mas ya, selain baca kitab suci-nya masing-masing, baca bukunya Mas Riko juga salah satunya. Jadi itu teman-teman, kita juga ada buku, ada banyak banget buku yang bisa kalian dapatkan, kalian bisa kontak dan tanyakan di link deskripsi yang ada di video ini. Begitu, thank you Mas Riko. Sama-sama.